Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahira Idil Adha, NPM 2408260182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan atau digestive system. Secara definisi, yaitu sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengelola makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini mencakup seperti ingesti atau masukan makanan, pencernaan yang terdiri dari mekanik dan kimia, di mana proses mekanik itu berupa penghancuran makanan oleh alat-alat pada mulut, sedangkan pada proses kimia berupa reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada saliva. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu penyerapan nutrien, dan yang terakhir ada eliminasi atau pembuangan sisa yang tidak tercerna. Fungsi utama dari sistem pencernaan ini, yang pertama itu mencerna makanan menjadi molekul kecil, yang kedua menyerap nutrisi ke dalam darah dan getah bening, yang ketiga membuang sisa yang tidak dicerna sebagai feses. Sistem pencernaan terdiri dari dua bagian utama, yaitu saluran pencernaan utama merupakan saluran kontinu dari mulut ke anus. Yang kedua itu ada organ aksesori pencernaan, kelenjar atau organ yang membantu proses dari pencernaan. Kita bahas tentang saluran pencernaan utama. Yang pertama itu ada mulut atau disebut juga dengan cavum oris. Secara anatominya itu terdiri dari bibir, lidah, gigi, platum, dan kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pintu masuknya makanan. Sedangkan secara fisiologinya itu terjadi pencernaan mekanik atau pengunyahan oleh gigi, dan terjadi proses kimia atau enzim amilase dalam air liur mencerna pati menjadi maltosa. Lidah membantu mengatur posisi makanan untuk ditelan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Secara anatominya, faring ini persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan, di mana dia terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Sedangkan secara fisiologinya itu dia membantu proses menelan dengan konsentrasi otot faring. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Secara anatominya esofagus ini merupakan tabung otot sepanjang kurang lebih itu 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Sedangkan secara fisiologinya ini faring merupakan makanan yang bergerak melalui gerakan peristaltik menuju lambung, yang terdapat trigger esofagus bawah yang mencerna reflux isi lambung ke esofagus. Yang keempat ada lambung atau disebut juga dengan gaster. Secara anatominya organnya berotot berbentuk kantong terletak di kuadran kiri atas abdomen. Dia juga terdiri dari fundus, corpus, atrium, dan pylorus. Sedangkan secara fisiologinya dia sekresi asam klorida atau HCl, pepsin, dan mukus. Menghancurkan makanan menjadi kimus, fungsinya itu untuk imun melalui HCl yang membunuh mikroba. Yang kelima ada usus halus atau intestinum tenu, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada duodenum yang berukuran kurang lebih 25 cm, tempat masuknya getah, empedu, dan enzim pankreas. Selanjutnya ada pencernaan kimia utama. Ada jejunum dan ileum. Jejunum ileum ini dia merupakan penyerapan zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, dan juga dia memiliki fili dan mikrofili untuk memperluas permukaan absorpsi. Sedangkan secara fisiologinya usus halus ini dia pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrien, dan juga sebagai peristaltik mendorong kimus menuju ke usus besar. Selanjutnya ada usus besar atau disebut dengan intestinum crassum yang terdiri dari cecum sebagai tempat masuknya dari ileum, terus ada kolon yang terdiri dari ascendent, transversum, descendent, sigmoid, dan terakhir ada rektum dan juga anus. Sedangkan secara fisiologinya dia menyerap air dan elektrolit, mengubah kimus menjadi feses yang mengandung bakteri flora normal yang menghasilkan vitamin K dan vitamin B.
Yang terakhir ada organ anus yang merupakan akhir dari saluran pencernaan. Terdapat sphincter interna dan eksterna yang mengatur defekasi. Selanjutnya ada organ aksesori dari sistem pencernaan. Yang pertama itu ada hati atau disebut juga dengan hepar. Secara anatominya, organnya ini dia merupakan organ terbesar yang terletak di kuadran kanan atas abdomen. Terdiri menjadi lobus kanan dan kiri atau dexter ataupun sinister. Secara fisiologinya dia produksi empedu untuk mencerna lemak. Detoksifikasi zat asing dan obat, menyimpan glikogen, vitamin, dan mineral, sintesis protein plasma, albumin, dan pembekuan. Yang kedua ada kantung empedu atau disebut juga dengan vesika biliaris. Kantung empedu ini dia berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati dan juga melepaskan empedu ke duodenum saat makanan berlemak masuk. Dan yang ketiga ada pankreas. Pankreas ini fungsinya ada dua, ada secara eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrinnya itu dia menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsinogen. Sedangkan enzimnya itu disekresikan ke duodenum melalui ductus pankreaticus. Pada fungsi endokrinnya itu tidak langsung berperan dalam pencernaan, melainkan dia menghasilkan insulin dan glukagon diatur oleh pulau Langerhans. Ada sistem pendukung, yang pertama itu ada sistem saraf enterik yang mengatur konsentrasi otot saluran cerna. Yang kedua ada hormon seperti gastrin, sekrin, CCK yang mengatur sekresi enzim dan empedu. Interaksi sistem pencernaan dengan sistem lain, yang pertama itu ada sistem pencernaan, dia bekerja sama dengan sistem kardiovaskular untuk menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua ada organ hati, di mana hati ini dia berperan penting dalam metabolisme detoksifikasi zat dari darah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.